Halo semuanya, saya kembali lagi untuk menjelaskan materi yang akan saya bahaskan pada malam hari ini. Dan terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Anggi. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Di sini kita akan belajar apa saja yang berkaitan dengan CSS, yaitu ada inline CSS dan internal CSS serta external CSS. Dari tiga yang berhubungan dengan CSS ini, kita akan belajar serta untuk mengetahui, saya akan mempraktekannya. Dan terlebih dahulu, di sini saya sudah menyediakan bahannya. Kita akan belajar untuk bisa memahami apa sebenarnya sih CSS itu. Nah, CSS itu kepanjangannya yaitu Cascading Style Sheet, yang artinya, yang maksudnya itu singkatan dari Cascading Style Sheet ini yang berfungsi untuk memberikan style atau corak tampilan pada suatu elemen atau struktur website yang dibuat di HTML. Contoh seperti ini yang memberikan warna pada huruf, menebal atau memeringkan huruf, dan masih banyak lagi tampilan website yang hanya menggunakan HTML. Akan terlebih membosankan sih, maka dari itu diciptakannya CSS. Nah, sekarang pengguna CSS telah semakin meluas dan terus dikembangkan. Hal ini juga mempermudahkan website designer untuk dalam mengembangkan suatu halaman website atau situs. Ada 3 cara untuk memasang script CSS pada dokumen HTML, yaitu ada external style sheet yang dimaksud dengan file CSS berbeda dari file HTML. Kedua, internal style sheet, kode CSS dipasang di dalam tag head HTML. Ketiga, inline style sheet, yang artinya adalah kode CSS langsung dipasang di tag HTML. Yang artinya inline CSS ini yang berarti menyisipkan CSS hanya pada elemen tertentu. Untuk menggunakan inline CSS, tambahkan atribut style pada baris script kode elemen yang diinginkan. Nah, sedangkan internal CSS disisipkan di antara elemen yang di sini tuh kita masukin ke style. Tag terbuka, style tag tertutup. Di dalam section ada juga yang namanya head. Kita menggunakan head yang tag terbuka head dan tag tertutup dari pack HTML kita ya. Terus external CSS, yang maksudnya itu adalah style sheet. Kita bisa menggantikan desain ke seluruh website yang kita buat dalam satu file. Nah, dari ketiga cara di atas sebenarnya hampir sama, hanya saja pada external CSS kamu perlu membuat file CSS terpisah dan memanggil file tersebut pada bagian head HTML kita ya yang sudah kita buat. Nah, fungsi CSS ini juga sebagai media untuk mempresentasikan suatu tampilan huruf, gambar, dan lainnya sebagainya. Pada website juga, kode yang ada pada CSS bertujuan untuk memperindah tampilan dan memperbaiki user interface website. Oke. Setelah kita sudah mengetahui pengertian dari 3 bagian dari CSS ini, kita akan mempraktekkan. Di sini saya sudah memiliki aplikasi supplement text. Sebenarnya sih ada beberapa
aplikasi yang dipergunakan. Bisa juga menggunakan Visual Studio Code dan juga bisa juga menggunakan Sublime Text. Tapi di sini saya sudah mendownload Sublime Text-nya terlebih dahulu. Jadi saya memakai Sublime Text. Nah, di sini saya sudah membuat struktur HTML yang pada dasarnya yang kita akan butuhkan untuk membuat suatu untuk mempraktekannya bagaimana sih perbedaan dalam penggunaan inline, internal, dan eksternal itu. Baik, kita di sini akan mengisi title dari head dulu, karena supaya kita bisa menamai website kita. Di sini saya akan mengisi dengan belajar CSS. Lalu di body ini saya akan membuat di sini H1 dan tertutup. Di H1 ini saya akan membuat kata-kata saya sendiri, bisa dengan puisi juga boleh. Oke, dari ini saya akan membuat di sini paragraf. Paragraf ini saya akan buat dengan saya sangat tertutup. Nah, setelah itu di sini ketika kita sudah membuat pengisian dari body ini, coba kita buka ya, siapa tahu bisa. Nah, di sini saya sudah menyimpan file saya di kumpulan ini, video 4. Coba kita buka. Nah, inilah tampilan dari CSS yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita juga bisa menambah dari yang sudah kita bikin ini. Kita nambah sebanyak 2 kali ya. Kita tambahkan lagi. Coba kita lihat lagi. Nah, di sini kita sudah membuat 3 dari paragraf tadi yang kita buat. Sehingga beginilah tampilannya, dan kita akan membuat warna dari tulisan yang akan kita buat ini supaya bisa mempercantik ya. Kita buat di sini style. Kita isi di sini margin. Marginnya kita buat aja 0. Lalu kita buat di sini color blue. Lalu kita buat di sini background color sama dengan red, font family,
Bordernya kita buat 5 piece solid. Sini kita copy dulu ya. Copy. Oke. Nah, setelah kita udah isi ini, coba kita buka style yang udah kita bikin. Nah, dia langsung berwarna biru semua ya. Dia langsung berwarna biru. Jadi, kita buat style. Bagaimana caranya kita supaya bisa mengubah saya sangat menyukai bulan ini? Kita ubah stylenya. Di sini kita buat di H1 juga boleh sih. Style yang kita gunakan ialah color yellow langsung aja, terus kita kecilkan ya. Terus kita buat juga di sini style. Kita juga buat di sini color. Green. Udah ada ya. Baru habis itu kita juga buat di sini style. Kita copy aja ya biar lebih cepat. Kita copy yang ini. Kita masukin ke sini. Kita juga masukin ke sini. No. Oke, coba kita buka. Nah, warnanya agak berbeda ya. Dia agak berbeda ya sedikit ya. Oke, nggak masalah itu. Jadi, setelah kita udah buat kayak gini, coba kita gak bisa ya. Kita buat ini jadi blue. Nah, beginilah ya tampilan dari CSS. Sekarang kita buat internalnya kayak gimana. Kita buat lagi tampilan dari ini. Kita simpan dulu di sini. Tag CSS HTML. Oke, setelah kita udah buat, kita buat strukturnya HTML. Di sini sudah langsung jadi ya. Di sini kita buat
belajar CSS. Setelah itu, di sini kita langsung buat aja stylenya di sini. Biar apa ya? Biar kita di sini kan kalau kita membuat internalnya, yang artinya itu kita akan menulis sebuah elemen pembuka dari HTML menggunakan atribut style, gitu teman-teman. Jadi kita buat di sini style. Nah, stylenya begini. Kita hapus ini. Jadi kita buat di sini body. Kita buka tanda ini. Kita dari body ini kita buat di sini dulu. Jadi A1 terus dari body ini kita langsung masukin aja ya. Kita langsung buat aja background colornya. Terus kita buat sini. Di H1 kita buat sini juga color. Kita ini buat text ya, terus terus fontnya kita pakai size aja 50 pix ya. Oke, baru bordernya kita pakai 3 piece aja, 3 piece solid red. Lalu habis itu outline kita pakai di sini 3 piece juga, warnanya yellow. Marginnya kita pakai 0 aja ya, 0 saya 30 yes. Oke, terus kita tambah lagi nih di sini P, kita buka lagi, baru kita buat lagi di sini color yellow pink. Kita buat sini line height 30 pix. Marginnya kita buat 20 pix ya. Marginnya kita buat 20 pix. Terus kita buat text ya 50 pix. Terus background color merah. Terus kita buat di sini HR, kita menggunakan HR. Di sini color red, headnya 10 piece saja. Baru background colornya with pakai 50 lah ya, 50% aja. Baru kita buat di sini kiri, kita pakai
equal Mark Twain kita pakai formnya agak size 50 color red background color jadi di sini kan kita sudah buat, jadi dari sini kita akan isi di body ini, kita isi di sini sistem informasi buat di sini H1 itu lalu T kita kopikan yang ada di sini aja ya. Kita kopikan di sini. Baru kita buat di sini HS sama dengan baru dari kanan ini langsung kita buat marker. Selamat malam. Baru fokus nah, dari ini semua kita sudah menyelesaikan. Coba kita simpan ya. Nah, kita sudah buat ini teman-teman. Sistem informasinya ini agak jelek, dia agak ini di atas. Coba, pokoknya inilah tampilan dari belajar internal. Inilah cara ininya membuatnya teman-teman. Dari sistem informasi ini agak ya udah nggak apa-apa deh. Nah, sesudah kita udah membuat dari
praktek internal ini, sekarang kita akan membuat eksternalnya. Eksternalnya itu bagaimana sih? Nah, di sini kita buat dulu ini ya. Kita buat di sini praktek 3 eksternal CSS. Oh iya, CSS. Oke. Setelah itu kita buat langsung filternya HTML. Di sini langsung kita buat belajar CSS ya. Dari body kita buat di sini sistem informasi. Terus kita buat sini hal satunya kita buat Andi cantik. Oke. Setelah itu kita buat di sini paragraf. Paragraf ini isinya tentang aku sangat di sini kita copy aja ya, biar agak banyak ya. Oke. Lalu coba kita jalankan yang sudah kita bikin ini. Ya, agak lemot ya guys. Tampilannya nih. Tampilannya bagaimana? Nah, inilah tampilannya guys. Tampilannya sangat bagus banget kan. Ini masih belum ada CSS-nya nih. Ini masih HTML-nya. Nah, sekarang kita buat warnanya. Kita mulai dulu dari ini. Dari eksternal ini kita menggunakan stylenya tuh ke kelas ya. Ya, kita boleh kayak gini, baru titik. Kita buat di sini kuning. Oke. Baru habis itu kita pakai di sini kelas lagi. Baru kita buat hijau. Udah. Baru habis itu kita copy lagi guys. Kita buat lagi. Oke, kita kayak gini lagi, kita buat kelas terus biar. Ayo kita tengok gimana ya perubahannya. Oh, belum ada perubahan guys. Dia masih belum ada perubahan, mungkin kesalahannya di mana ya? Coba kita buat di sini. Di style title ini, style title kita buat real partial horror style CSS. Terus coba kita buat ya. Berarti memang sampai sinilah. Kayaknya seperti ini.
Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi beginilah praktek dari inline CSS yang sudah kita jalankan teman-teman. Dan kiranya yang sudah saya praktekkan ini dapat teman-teman praktekkan juga di rumah. Terima kasih telah menonton channel saya. Sekali lagi, terima kasih. Bye-bye.